Halo guys, apa kabar? Jumpa lagi bersama gua Bang Adi di sini. Di video kali ini gua akan ngebahas film yang berjudul Film ini berkisah tentang sebuah keluarga yang ditangi oleh sosok misterius yang sedang nongkrong di depan rumahnya selama seharian dan tidak jelas dia mau ngapain. Sangat aneh bukan? So, tanpa lama-lama lagi guys, kita langsung masuk ke ceritanya. Film ini dibuka dengan memperlihatkan sebuah area pemukiman di mana terdapat beberapa ayam di depan rumah itu. Rumah yang terpencil dari kota dan berada cukup jauh dari keramaian. Dan terlihat seorang wanita bernama Ramona, di mana Ramona mempunyai kaki yang sudah terluka parah. Ia tidak lagi tinggal bersama suaminya karena suaminya harus meninggal dunia. Ramona pun dibangunkan oleh anaknya yang paling besar yang bernama Tyler, di mana Ramona diberitahu bahwa listrik di rumahnya sudah mati total. Di samping itu, selain Tyler, Ramona juga mempunyai anak perempuan yang bernama Annie. Mereka tinggal bertiga saja di rumah yang cukup besar dan juga luas. Dan di suasana pagi itu, Tyler langsung disibukkan untuk memberi makan hewan-hewan peliharaannya, terutama anjingnya yang kali ini ia diberi makan dengan makanan manusia yang diambil dari kulkas. Lalu Tyler tak sengaja melihat ke atas plafon, di mana dia diam-diam naik ke gudang di atas rumah, yang ternyata Tyler hanya ingin mengambil sebuah korek api milik ayahnya. Di sisi lain, Ramona sibuk mempersiapkan dirinya untuk berjalan tanpa mengetahui anaknya telah naik ke atap rumah. Dan celakanya, Ramona tidak lagi memiliki baterai yang tersisa di handphonenya guys. Sedangkan kedua anaknya tidak memiliki handphone sama sekali. Saat berada di dapur, Ramona dikejutkan dengan Annie yang hampir saja bermain dengan pisau. Dan alhasil Tyler pun ditegur karena tidak menjaga adiknya. Di sisi lain, Tyler terus menyiapkan segala makanan bagi adik dan juga ibunya. Ya, dia mengerti karena ibunya sendiri susah untuk berjalan, apalagi untuk menyiapkan makanan. Selama makan tidak banyak yang dilakukan oleh mereka bertiga. Dan awalnya keadaan baik-baik saja. Tapi tidak setelah seekor anjing yang mereka pelihara harus muntah. Dan ini disebabkan oleh makanan yang diberikan oleh Tyler sebelumnya. Would you all feed him? Ramona pun baru tahu bahwa Tyler mengambil makanan dari kulkas untuk anjing mereka yang bernama Charlie. Kemudian sang ibu menyuruh Tyler untuk mengikatkan anjingnya di luar. Sedangkan Ramona sibuk untuk memeriksa surat dan Annie sibuk untuk mencuci piring membantu ibunya. Di dalam surat itu, Ramona menerima ucapan bela sungkawa atas kematian suaminya. Mom! Yeah. There's a woman in the yard. Dan secara tiba-tiba, Ramona dipanggil oleh Annie. Annie yang sampai-sampai lupa mematikan keran air karena ternyata di depan rumah ada sosok misterius yang memakai baju hitam. Ya, di depan rumah mereka, entah bagaimana ada seorang yang berdiam diri di sana. Entah wanita ataupun pria, tidak diketahui identitasnya. Tapi yang jelas, ia memakai kain hitam dan menutupi seluruh tubuhnya. Kita sebut saja orang itu wanita misterius. Mereka bertiga pun sontak melihat dari dalam rumah dan penasaran apa yang dilakukan oleh wanita itu. Ramona hanya bisa celingak-celinguk apakah itu maling atau bukan. Sedangkan Annie malah antusias dan meminta izin kepada ibunya untuk datang ke wanita itu. Tentu saja Ramona tidak memberikannya izin dan ia segera menyuruh Annie dekat dengannya. There's nothing to be scared of, okay? Di sisi lain, Tyler terpaksa melihat ibunya yang akan beranjak keluar rumah. Ramona ingin memeriksa siapa wanita itu. Sedangkan anjingnya, yaitu Charlie, pun terus menggonggong serta memberikan tanda bahwa ada yang tidak beres.
Di dalam rumah, Tyler dan Annie hanya bisa berjaga, sedangkan Ramona terus berusaha mendekati sosok wanita misterius itu. Hello? Kedua anaknya mengintip dari dalam jendela, berharap semoga tidak ada sesuatu yang menimpa kepada ibu mereka. Sebisa mungkin Tyler pun terus menenangkan Annie, yang melihat ibunya harus pergi seorang diri mendekati sosok wanita misterius. Langkah demi langkah Ramona lakukan. Ia pun harus dibuat bingung karena sosok itu tidak berbicara sedikit pun. Gonna ask you the same thing. Hingga ia berjalan lebih dekat, barulah Ramona mendengar suara dari sosok itu. Sosok itu pun berkata bahwa Ramona sudah bersalah karena telah berbohong atas kematian dari suaminya. Entah apa maksudnya, tapi yang jelas memang di depan rumah Ramona sudah terdapat rongsokan mobil yang terlihat seperti bekas kecelakaan. Di sini kita tahu bahwa Ramona pun harus kehilangan kakinya akibat insiden kecelakaan tersebut, guys. Dan di sisi lain, tiba-tiba sosok itu menunjukkan tangannya yang penuh dengan darah. Ramona jelas ketakutan. Dimana sekali lagi sosok itu terus menegaskan bahwa ia sepertinya mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Ramona langsung beranjak pergi karena ia terkejut seluruh ayam ternaknya mendadak meninggal dunia. Jelas saja apa yang dihadapi oleh Ramona kali ini bukan lagi orang biasa. Tyler pun kebingungan karena ibunya beranjak berlari bukan ke dalam rumah, tapi menuju sebuah garasi yang ada di belakang rumah. Ibunya ternyata diam-diam ingin mencoba untuk menyalakan mobil dan menabrak sosok itu. Tapi apa daya, mobil tidak ingin hidup sama sekali dan handphonenya pun tidak bisa dicas di dalam mobil itu. Yang alhasil Ramona cepat atau lambat harus keluar lagi dari garasi. Namun mereka belum ada yang menyadari sama sekali, guys, bahwa sosok misterius itu sedang mengincar anjingnya mereka yang terus menggonggong. Entah apa yang akan dia lakukan, tapi sepertinya nasib buruk harus menimpa anjing malang tersebut. Ramona sendiri tak tahu dan ia harus fokus untuk menyalakan mobil, yang padahal usaha itu hanya berujung kepada kesia-siaan. Disinilah kita bisa melihat bahwa ada bayangan besar yang terus bergerak, tapi hal itu lagi-lagi tidak disadari oleh keluarga Ramona. Jesus, Mom, what are you doing? Nothing. Karena kepanikan mereka, Tyler pun terus bertanya siapa sebenarnya sosok itu. Tapi Ramona pun berbohong dan berkata bahwa itu adalah pasien panti jompo yang sedang tersesat. Oh, who wants ice cream? Me. Come on. Layaknya seperti tidak terjadi apa-apa, Ramona mengajak kedua anaknya untuk bersantai lebih dulu di rumah mereka, sembari memakan es krim. Namun suasana itu seketika berubah setelah Tyler melawan ibunya, dan Ramona harus dibuat marah-marah terlebih dahulu oleh sang anak. Setelah kejadian itu, Ramona pun merasa bersalah kenapa ia harus sekasar itu di depan kedua anaknya. Sedangkan Tyler hanya bisa ngambek dan berdiam diri sembari melihat terus siapa sosok itu sebenarnya. Karena sejujurnya Tyler tidak percaya sama sekali dengan ibunya, guys. Tapi di sini ada yang janggal, guys. Sekali kedip mata, sosok itu semakin dekat dengan rumah mereka. Entah kapan pindahnya, tapi sekali tidak melihat, sosok itu terus semakin mendekat. Ya, sudah jelas ada yang tidak beres. Bayangan besar terus bergerak dari arah sosok tersebut dan menuju ke rumah mereka. Tak ada yang tahu kenapa semua ini bisa terjadi. Tapi ban di mobil mereka yang sudah rusak pun segera dikempeskan oleh sosok tersebut. Tentu ada suatu jawaban yang harus segera diungkap oleh Ramona. Entah Ramona diam-diam menutupi atau tidak, tapi ia masih penasaran dengan sosok tersebut. Apalagi secara tiba-tiba Ramona harus kembali keluar dan menantang sosok itu sembari mencari anjingnya. Anjingnya Ramona yang tidak terlihat entah ada di mana, dan satu-satunya hal yang terlihat hanyalah rantai anjingnya saja. Tapi ujung rantai itu menembus ke bawah tanah, dan di sini kita bisa menebak anjingnya Ramona sudah mati terkubur oleh sosok tersebut.
Ya, sangat sadis dan tidak ada ampun. Anjing yang tidak bersalah pun harus hilang begitu saja tanpa ada mayatnya. Waktu demi waktu terus berjalan dan mereka bertiga terus berjaga-jaga di dalam rumah dan menunggu hilangnya sosok tersebut. Dan di sini sebagai sosok ibu, Ramona dibuat kesal karena Annie tidak bisa menulis huruf R. R yang ditulis adalah R terbalik. Di samping itu, secara diam-diam Ramona telah menyiapkan sebuah pisau untuk berjaga-jaga. Apalagi sosok itu bertingkah aneh, namun sangat disayangkan. Bukannya berjaga-jaga dari sosok yang ada di depan rumah, Ramona malah kesal dengan tingkah anaknya sendiri. Baik itu Tyler yang terus melemparkan bola ke arah tembok, maupun Annie yang tidak bisa menulis huruf R. Dan apa boleh buat, Annie harus dicaci maki saat itu juga. Same thing with you. The humpy goes to the right. Sesaat setelahnya, Ramona meminta maaf dan ia lagi-lagi menyesal telah bertingkah kasar. Tapi apa daya, ternyata Ramona tidak benar-benar marah kepada Annie. Tyler pun memberitahukan bahwa Annie sebenarnya ada di luar. Dan entah bagaimana Annie sudah menginjak pecahan gelas yang sebelumnya dibanting oleh Ramona. Di sini kita tahu bahwa Ramona sering mengalami halusinasi yang lagi-lagi harus merugikan salah satu anaknya. Setelah itu ia berusaha untuk mengobati Annie sembari meminta maaf dan melakukan tindakan sebagai seorang ibu. Dan di sisi lain, Tyler yang masih penasaran dengan keberadaan anjingnya yang tidak dijawab oleh sang ibu. Entah ada di mana anjingnya itu, tapi yang jelas Tyler tidak lagi melihat ayam-ayamnya dan bahkan ia harus dikejutkan lagi dengan sosok itu yang terus memanggil namanya. Tyler pun berusaha untuk pergi ke garasi. Tapi bukan hanya sekedar mencari anjingnya, ternyata diam-diam Tyler memiliki maksud lain, yaitu mencari bantuan dengan menggunakan mobil yang ada di dalam garasi. Dan tanpa ia ketahui, mobil itu tidak bisa hidup sama sekali, guys. Disitulah Tyler dikejutkan dengan sosok tersebut yang tiba-tiba menghilang. Ya, hilang entah kemana keberadaannya. Dan ditunjukkan juga mobil dari bekas kecelakaan ayahnya. Dan tanpa diduga dari hilangnya sosok itu, Tyler merasakan ada sosok yang sedang mendekat ke arahnya. Dan ternyata itu adalah sang ibu. Ibunya yang marah-marah kenapa Tyler bisa ada di garasi dan tidak peduli dengan kondisi adiknya. Rupanya Tyler juga mengalami halusinasi karena ternyata sosok itu masih berada di atas kursinya. Kursi yang semakin lama semakin mendekat ke arah rumah mereka. Entah apa yang akan dilakukan oleh sosok wanita tersebut. Tapi waktu pun semakin lama semakin menjelang sore dan semakin gelap. Setelah kakinya diobati, Annie hanya bisa memantau melalui jendela. Sedangkan Tyler lagi-lagi bandel dan ia sengaja untuk mengambil sesuatu yang selama ini disembunyikan oleh sang ayah. Dan ya, Tyler mengambil sebuah senjata untuk bertindak seorang diri tanpa diketahui oleh sang ibu. Tapi sangat disayangkan, sudah terlanjur Tyler harus keluar dan menghadapi sosok itu dengan sebuah senjata. Tyler mengokang senjata itu ke arah sosok tersebut. Before I start shooting, I need 10, 9. Dan disinilah waktu yang semakin gelap membuat Tyler harus sadar dan diberitahukan bahwa sebenarnya ibu mereka telah bersalah di balik kematian dari sang ayah mereka. Tanpa diduga sosok itu pun menunjukkan dirinya yang tampak seperti Tapi di sini kita juga diberitahu guys, ya bahwa ternyata sosok itu mempunyai jurus seperti pengikat bayangan. Ia bisa memanjangkan bayangannya dan terus menggapai ke arah targetnya. Setelah sosok tersebut berkali-kali mengucapkan kesalahan ibunya, Tyler pun akhirnya sudah capek untuk mendengarkan. Disitulah ia segera menghampiri ibunya yang ada di kamar.
dan Tyler meminta pengakuan dari sang ibu. Ramona pun dibuat bingung dari mana Tyler bisa mengetahui semua itu. Dari situlah ia tak bisa mengelak lagi. Ramona pun akhirnya harus jujur tepat di hadapan Annie yang menguping. The night was wrong. He knew something. Ramona berkata semua berawal dari percakapan di malam hari di sebuah bar. Ia bersama sang suami sebenarnya sedang ribut besar. Selama ini yang diketahui oleh Tyler dan Annie adalah ayah mereka yang mengendarai mobil dan mengalami kecelakaan di saat sedang membawa ibunya. Namun faktanya, Ramona lah yang menyetir mobil tersebut, sedangkan ayah mereka menjadi penumpang. Akibatnya, Ramona yang tak bisa mengontrol emosinya. Perdebatan hebat harus terjadi di dalam mobil itu, yang berujung Ramona kehilangan konsentrasinya dan menabrak sebuah pohon. Disitulah sang suami harus meninggal dunia, dan di balik cerita itu, mereka berdua tidak sadar sama sekali bahwa Annie tidak lagi mendengarkan cerita-cerita dari ibunya, melainkan Annie sedang berjalan di ruang tamu dan sebuah bayangan sedang mengikutinya. Bahkan pintu bisa bergerak sendiri, guys. Disitulah sosok tersebut mulai menampakkan dirinya dan menakut-nakuti Annie. Dari teriakan Annie, akhirnya Tyler dan juga Ramona mendengar dan menyusul kepergian Annie. Tapi sangat disayangkan, sosok tersebut sudah ngamuk total. Suasana yang semakin gelap dan ia semakin berani dan brutal. Bayangannya terus mengejar target-targetnya yang akan diserang. Semakin sore bayangannya semakin memanjang dan disitulah Tyler menyadari bahwa tidak boleh ada cahaya yang masuk agar tidak ada bayangan. Dan secara terpaksa mereka bertiga harus sembunyi di loteng atas rumah. Bersembunyi sampai tidak ada lagi cahaya yang masuk ke dalam rumah. Namun, sialnya Annie harus tertarik oleh bayangan dari sosok itu, di mana ternyata masih ada celah di balik jendela, dan celah itu langsung ditutup oleh Tyler. Dari situlah akhirnya malam pun sudah tiba, dan kondisi di rumah benar-benar sangat gelap. Sampai suatu ketika Ramona memutuskan untuk turun ke bawah. Kemudian Tyler memberikan korek apinya yang ia ambil dari gudang. Ramona meminta untuk ditinggalkan seorang diri, sedangkan kedua anaknya disuruh bersembunyi di atas gudang. Dan secara tiba-tiba sosok itu muncul untuk menghadap ke arah Ramona, sembari berkata bahwa Ramona tidak bisa lagi kabur dari kesalahannya. Ramona dimintai pertanggungjawaban atas apa yang sudah terjadi. Merasa tak ada cara lain, mau tak mau Ramona harus mengikuti permintaan dari sosok tersebut. Tapi sebelum itu, Ramona meminta izin untuk berpamitan lebih dulu kepada kedua anaknya. Dan alhasil diwujudkanlah keinginan Ramona. Pertemuan terakhir Ramona bersama Tyler dan Annie pun terwujud. It'll be a lot better, okay? Trust me. Tapi sesaat kedua anaknya langsung ia usir, di mana Ramona masuk ke gudang atas sembari membawa sebuah senjata. Senjata yang dipaksa oleh sosok tersebut untuk segera digunakan oleh Ramona. Digunakan kemana? Tentu saja ke arah Ramona sendiri. Ramona terus dipaksa terus-menerus, dan bahkan senjata yang ada di tangannya terus didorong ke arah leher Ramona. Disitulah apa yang diinginkan oleh sosok tersebut benar-benar terwujud. Satu tembakan benar-benar terdengar jelas dari luar rumah. Namun di sini kita mengira awalnya Ramona lah yang telah tewas, tapi ternyata ia malah membunuh sosok itu, guys. Entah bagaimana sosok tersebut langsung dieksekusi oleh Ramona sendiri, membuat ia lagi-lagi berhasil lolos dari ajalnya dan juga lari dari tanggung jawabnya demi bisa tinggal bersama kedua anaknya, guys. Dari berbagai pendapat yang ada, sebenarnya ada banyak kemungkinan siapa sosok misterius itu sebenarnya. Namun dari pendapat gua pribadi, guys, bisa gua simpulkan bahwa sosok itu adalah makhluk halus yang melihat langsung detik-detik kematian dari suaminya Ramona. Tapi makhluk itu merasa tidak terima. Ya, karena ada sifat tidak adil di sini dari Ramona.
Apalagi setelah Ramona berbohong kepada kedua anaknya demi menutupi sifat busuknya yang telah menyebabkan suaminya tewas. Alhasil, makhluk halus itu mengikutinya hingga ke rumah Ramona dan memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Dan film pun berakhir, guys. Oke, itulah alur cerita dari film ini, guys. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari alur film yang saya bawakan. Dan gua di sini cabut dulu. Dadah.